Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah kelas loro? Mugi-mugi kahanane sae-sae wae nggih. Sakniki ayo sinau basa Jawa bab 4 aku lan sekolahku. Materine yaiku ciri-ciri teks pacelaton, teknik nulis teks pacelaton, bab-bab kang kudu digatekake nalika meragakake teks pacelaton. Jadi pada hari ini materinya adalah ciri-ciri teks percakapan, teknik menulis teks percakapan, bab-bab yang harus diperhatikan ketika memperagakan teks percakapan. Sampun siap? Nggih, ayo dimulai. Teks pacelaton utawa teks percakapan. Ciri-cirine teks pacelaton yaiku sing pertama ukarane awujud ukara langsung utawa kalimat langsung. Ukarae kesusun awujud pacelaton utawa dialog antarane paraga siji karo paraga liyane. Jadi, teks percakapan itu kalimatnya berupa kalimat langsung. Kalimatnya disusun seperti percakapan atau dialog antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nomor kali gunakake tanda petik utawa tanda kutip wujute yaiku seperti pada gambar itu ya. Jadi nomor 2 menggunakan tanda petik atau tanda kutip seperti pada gambar berikut. Bisa teman-teman perhatikan. Ini adalah tanda petik. Selanjutnya nomor 3 teks pacelaton dijangkepi penjelasan kedadean. Penjelasannya bisa ditulis ing jero tanda kurung. Jadi pada teks percakapan biasanya dilengkapi dengan penjelasan kejadian tersebut. Contoh, Adit sedang berbicara dengan Kak Ranti sambil menyiram bunga. Nah, di dalam kurung dijelaskan Adit sambil menyiram bunga, seperti itu. Tulodoe atau contohnya, nah Nina aduh sit sikilku rasane perih. Nina sambat karo nyekeli dengkule kang catu. Siti jawab, ayo Nin mlakune alon-alon wae. Siti gandeng Nina menyang ruang kelas. Jadi yang ada di dalam tanda kurung itu adalah penjelasan kejadiannya. Selanjutnya teknik nulis teks pacelaton. Sing pertama, nentokake perkara utawa topik kang arep dirembuk ing teks pacelaton. Jadi yang pertama harus menentukan topik atau tema yang akan dibahas pada teks percakapan tersebut. Sing nomor kali nentokake tokoh kang arep meragakake pacelaton. Jadi yang nomor 2 menentukan tokoh atau orang yang akan meragakan percakapan tersebut. Sing nomor 3 nggatekake panganggone tanda wacan lan tanda liyane kang diperlukake ing teks pacelaton. Jadi nomor 3 memperhatikan tata letak tanda baca dan tanda yang lainnya seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik, tanda kurung, seperti itu. Selanjutnya meragakake teks pacelaton. Kang kudu digatekake nalika meragakake teks pacelaton yaiku, jadi yang harus diperhatikan ketika kita memperagakan teks percakapan yaitu yang pertama, pengucapan utawa lafal kudu cetha, suarane kudu banter lan jelas nalika maca teks pacelaton.
Jadi pengucapan itu disebut lafal. Nah, itu harus jelas, kudu cetha. Cetha itu harus jelas. Suaranya harus keras dan jelas. Nomor kali, lagu ukara utawa intonasi kudu bener. Lagu ukara itu disebut intonasi. Ya. Jika kalimatnya perintah, maka intonasinya harus lebih keras. Jika kalimatnya itu sedang marah, maka intonasinya juga harus lebih keras. Jadi harus sesuai ya. Selanjutnya nomor 3, jeda wektu kudu bener, nggatekake tanda pewacan ing ukara kasebut. Nah, jeda waktu itu harus benar. Ketika ada tanda titik maka harus berhenti. Jika ada tanda koma, berhenti sebentar kemudian dilanjutkan ke kalimat berikutnya. Nomor 5, ekspresi utawa raut wajah. Diingat-ingat ya teman-teman, ekspresi atau raut wajah selaras karo suasana sajroning pacelaton. Jadi ketika memperagakan teks percakapan, ketika percakapannya sedang sedih, maka ekspresi atau raut wajah juga harus sedih dan nadanya juga rendah. Dan ketika kalimatnya sedang marah, jadi ekspresi atau raut wajahnya juga harus marah dengan nada yang tinggi. Nomor gangsal, oba usike awak atau gerakan badan selaras karo isine pacelaton. Nah, oba usike awak atau gerakan badan harus sama dengan isinya percakapan. Jadi ketika dalam percakapan menjelaskan bahwa Adit sedang menyiram bunga, maka gerakan badannya juga harus sedang menyiram bunga. Sudah paham teman-teman? Alhamdulillah materi dino iki sampun rampung. Mugi-mugi bocah-bocah paham nggih materi dino iki. Ustazah ngaturaken jazakumullah khairon. Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.